Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik semua pramuka, adik-adik pramuka Mandua Tulungagung, khususnya umumnya para pemirsa semuanya, kami atas nama Kamabikus Manduta atau Mandua Tulungagung Miftahur Rahmah menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah bisa menjumpainya. Sebab belum tentu kita bisa menjumpainya. Kita tidak tahu umur kita. Oleh karena itu, di awal ini kakak ajak berdoa. Ya Allah, mugi kita nemoni wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridho, urip bahagia, mulya ana donya, wonten akhirate sami mlebet suwarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjumpainya. Oleh karena itu adik-adik dan para pemirsa, sebagaimana itu yang pernah sahabat ketahui, waktu menjelang Ramadan Rasulullah itu waktu di mimbar dengan mengangkat tangan mengucap amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terus sahabat tanya, kenapa Rasulullah penjenengan mengucap amin 3 kali? Ya sahabat, perlu diketahui, tadi malaikat Jibril datang ke saya. Tanya, ya, kita berdoa mengamini. Anjurannya, kalau kita untuk menyambut Ramadan ini, biar nanti betul-betul kita bisa mengisi Ramadan, kita tahu bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, itku minan nar, peninggal dari neraka. Makanya kita berharap hati kita bersih, kita suci, hati kita tidak ada kesalahan. Oleh karenanya aminnya yang pertama malaikat itu ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan dosanya biar puasa kita ini tidak oleh Allah. Hendaknya anak itu minta ampun kepada orang tua. Kemudian suami istri minta ampun, antar suami istri minta ampun. Kemudian antara masyarakat. Nah ini, oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik semuanya sudah minta ampun kepada orang tuanya. Kemudian bagi suami istri juga gitu, bagi masyarakat juga begitu. Nah, harapan kita itu tadi. Kemudian selanjutnya, pernah kakak itu membaca sebuah buku yang di sana bukunya Adaiyah, pengarangnya Abdullah Nasir Ulwan. Ada 5 konsep itu ya, untuk di sana disebutkan kalau ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ingin mencapai sebuah kebahagiaan cita-cita anak-anakku dan adik-adik, ada 5 hal. Yang pertama al-mu'akhadah, kedua muraqabah, ketiga mu'aqabah, keempat muhasabah, kelima mujahadah. Apa mu'akhadah ini? Yang dimaksud adik-adik ini ingat kepada perjanjian. Kapan kita ada janji? Ya, kita sudah ada janji waktu kita umur 4 bulan di perut ibu kita masing-masing. Memang pernah kakak sampaikan bahwa proses sejarah manusia itu ada 2 unsur, unsur jasmani, unsur rohani.
Untuk jasmani 0 sampai 4 bulan lah. 40 hari segumpal darah, 40 lagi segumpal daging, tambah 40 hari alias 120 hari 4 bulan itu tulang belulang dibungkus daging. Kemudian setelah itu proses unsur rohani ditiupkan roh oleh Allah ya, kemudian ditentukan kodoknya saat itu rezeki, pangkat ya, nasib, mati, jodoh dan sebagainya itu padahal itu. Kemudian kita ini dijanji bagaimana dalam Al-Quran, alastu birabbikum, hei calon manusia, kamu iman tidak dengan saya? Nah, kita jawab qalu bala syahidna, ya Allah, kita mengimani engkau adalah Tuhanku. Nah, kemudian proses ya dengan singkat cerita 9 bulan 10 hari untuk teori ya, itu janin itu lahir. Nah, dengan demikian manusia lahir bawa keimanan, bawa akidah. Nah, al-mu'akhadah tadi. Kemudian apa akidah itu? Apa keimanan itu? Kemana kita tahu tasik bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Jadi penguatan keimanan percaya hati tapi diucapkan dengan lisan tidak cukup, harus diimplementasikan dalam amal perbuatan. Nah, akhirnya diutuslah seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur sekali kita dapat berikan khairul ummah karena beliau khairul anbiya, membawa syariat Islam, iman, kemudian disempurnakan dengan syariat Islam, ya kan, moga-moga dengan penuh berihsan itu. Oleh karena itu untuk moga-moga ke sana, mari kita yang saya tadi kan 5 hari, yang kedua mu'aqabah. Kita merasa takut pada Allah lah. Takut kepada Allah justru mendekat. Beda dengan takut kepada hewan buas. Adik-adik kalau sekarang ada hewan buas menghampiri kita gimana? Justru menjauh atau mendekat? Ya pastinya justru menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah harus mendekat. Nah, muraqabah, muraqabah artinya berhazam. Ya, pokoknya kita nono. Nah, itu bahasa Jawanya. Saya akan berusaha. Nah, yang keempat muhasabah, introspeksi. Adik-adik, para pemirsa, kita alhamdulillah. Kita rasanya setahun kok tidak lama ya. Adik, ya kok sudah alhamdulillah. Kita harus merasa bahagia. Sudah datang lagi bulan Ramadan. Jangan sampai aduh Ramadan sudah datang lagi. Justru alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kesempatan untuk bermuhasabah, introspeksi. Ya Allah, selama setahun bagaimana doa kita yang selalu kita panjatkan setiap ba'da salat? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, suka kita ini menzalimi jiwa raga kita. Engkau beri 2 mata, Engkau beri hidung, dua telinga, mulut, hati, tangan, kaki. Lagi-lagi kadang tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya anjuran Engkau, tapi sebaliknya. Oleh karena itu, wa ilam taghfirna panjenengan ngapura wa tarhamna penan walasi. Sebab kalau ndak penyan ngapura penan walasi, kita termasuk orang rugi, padahal kita ndak mau rugi. Oleh karena itu kesempatan setelah muhasabah, ya Allah, 2 mata kita ini untuk baca Quran dengan baca WA. Nah, persentasenya gimana? Yang tahu adik-adik pemirsa, hati kita mestinya untuk ikhlas, sabar, syukur, lagi-lagi. Sebaliknya, nah itu. Nah, mulut kita untuk zikir, bicara yang baik, lagi-lagi untuk menggunjing dan sebagainya. Hidung, tangan, telinga untuk mendengar yang baik, lagi-lagi. Nah itulah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita sudah berhazam, ya muhasabah, kita ngoncei bahasa Jawanya. Ya Allah, ngerai itu dodonya dewe-dewe. Nah, bahasa Bunda begitu. Kita introspeksi, udah dibelejeti. Apa dibelejeti itu? Ya dibelejeti ya, tanya kepada orang tuanya. Dibelejeti seluruh jiwa raganya.
Nah setelah itu mujahadah tenanan ya bulan Ramadan nanti. Pokoknya saya tekan nafsu seluruh anggota badan, saya tekan. Pokoknya jokok celuk jenengku. Nah, jokok celuk isalah aku ndak iso tenanan. Nah, ibadah mahdhah ghairu mahdhah. Nah, gitu sok-sok. Pokoknya seluruh waktu sedetik pun pokoknya saya gunakan untuk beribadah takarrub kepada Allah. Nah, ini insya Allah kalau ini yang terjadi, insya Allah kita ini tidak sia-sia. Kita menunggu setahun sudah, kita nyatanya diberi kesempatan oleh Allah, wujud syukurnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, adik-adik ya. Jadi ayo kita sama berdoa dengan bunda, dengan kakak. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi takdir untuk dimudahkan, rahmat ridhonya Allah diberikan pada akhirnya kita bisa menggapai sebuah harapan, menggapai surga, menggapai ridhonya Allah. Betul-betul 10 hari nanti yang pertama penuh rahmat itu betul-betul kita perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di samping tentunya yaitu tarawihnya cukup, ya baca Qurannya ditarget harus khatam sekian gitu, tahajudnya keberabadiannya gitu. 10 hari yang kedua juga begitu, kita perbanyak kayaknya penuh maghfirah istighfar. Ya Allah astagfirullahaladzim, masalah kita onjai kita mau hasabah dosanya apa itu selama ini, setelah kepada orang tua, kepada kakak, kepada masyarakat, kepada guru, kepada siapa saja. Mari sudah itu minanar. Yang ketiga kita perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah pokoknya ibadah mahdhah ghairi mahdhah. Adik-adik mudah-mudahan betul-betul bisa kita laksanakan ya. Nah, endingnya kita nanti begitu Ramadan usai, kita dapat predikan fitrah, kembali suci kayak bayi yang lahir. Senang sekali. Setelah itu kita kalau sudahnya sudah habis sepakat bikin dosa lagi gitu. Yonda toh ya, kita pertahankan mudah-mudahan kesucian ini sampai nanti kita dijemput oleh Allah kita. Saya pikir itu adik-adik sekali lagi selamat menempuh menyambut bulan suci Ramadan. Penyambutannya itu tadi dengan sungguh-sungguh jaga kita isi dengan penuh takarrub, zikir, ibadah kepada Allah yang sesungguhnya. Itu ya adik-adik. Jadi yang terakhir mari kita berdoa mudah-mudahan selama ini hidup kita penuh keberkahan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum rabbana sayyara. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi umrina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa alina talamidana bi rahmatika ya rabb. Salimna wal muslimin yasir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Allahumma sahhil wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nara maliki yaumiddin ya kana ya kana sanadina. Magharib maghfirah.
Terima kasih adik-adik. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita diberi kesehatan oleh Allah ya, kekuatan iman Islam ihsan, akhirnya bisa kita sehat. Mudah-mudahan corona yang segera sirna ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan hidup, kemanfaatan. Itu aja yang kakak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.